ada 3 bentuk jatuh cinta yang itu akan destruktif dan semestinya dihentikan atau kita tinggalkan. 1, jatuh cinta yang ilusif. Ya. Jadi kita mencintai seseorang seolah-olah dengan cinta yang sesungguhnya, dengan cinta yang membara, padahal sebetulnya itu dibentuk oleh pikiran kita sendiri, oleh khayalan kita sendiri. Nah, pada case ini bahkan orang sebetulnya ya bisa sangat konyol karena dia mencintai orang yang tidak pernah dia temui. Dia hanya mencintai orang yang terkoneksi secara virtual lewat sosmed atau apapun juga. Cinta ini muncul karena khayalannya sendiri. Jadi begini ya, kalau Anda hidup dengan sesuatu yang ilusif, Anda akan menderita sendiri. Nah, supaya Anda tidak menderita, belajarlah untuk berpikir dengan realistik. Jangan mengikuti maunya sendiri, mengikuti egonya sendiri, mengikuti khayalnya sendiri. Bersihkan semua ilusi itu di dalam keheningan. Jangan menjadi budak cinta yang itu menderita gara-gara ilusi Anda. Ya. Yang kedua, cinta atau jatuh cinta yang perlu kemudian dihindari atau ditinggalkan adalah ketika Anda mencintai atau jatuh cinta kepada orang yang bukan jatah Anda. Oke lah, orang yang menjadi objek cinta Anda itu memang istimewa. Tapi kalau bukan jatah Anda, ya nggak boleh lah. Ya. Anda tanya dengan jujur pada diri sendiri, jatah Anda itu yang mana. Jangan melanggar batas ya dengan tidak jujur kepada diri sendiri, dengan melawan apa yang menjadi tuntunan dari diri sejati. Karena kalau itu Anda lakukan, Anda akan mengalami penderitaan yang dibuat oleh laku Anda sendiri. Ketiga, cinta yang kemudian juga harus dihentikan atau ditinggalkan adalah kalau Anda mencintai seseorang karena Anda dipelet. Ya. Ini kasus yang sangat umum. Bagaimana seseorang itu menjadi jatuh cinta pada seseorang yang lain, itu karena dipasangi energi yang nggak selaras. Ya. Jadi si orang itu dengan dirinya sendiri atau meminjam jasa dukun itu mengirimi makhluk-makhluk astral tertentu, misalnya siluman ular. Siluman ularnya masuk ke badan seorang gitu ya. Nah, orang itu akan dibuat punya ilusi di pikirannya sendiri sehingga dia menganggap orang ini adalah sosok idealnya dia. Dia jadi jatuh cinta pada orang itu. Nah, ini cinta yang ilusif juga gitu ya. Tapi bukan dikarang sendiri, tapi dipengaruhi oleh makhluk astral yang dimasukkan ke badan orang ini. Memang tidak mudah ya untuk menyelesaikan orang yang kena pelet seperti ini, karena rasanya benar aja. Tapi coba siapapun juga yang sedang jatuh cinta, ya. Kalau Anda punya fenomena kayak begini ya, di satu sisi Anda bergelora cintanya, tapi sisi lain ada satu suara dalam hati Anda mengatakan, kenapa kamu seperti ini? Aneh sekali kamu. Kenapa kamu mencintai orang sebetulnya bukan kriteria kamu, gitu ya. Nah, itu sinyal ada sesuatu yang aneh di dalam diri. Coba Anda renungkan kembali. Kalau ada pergolakan di dalam batin, kalau ada sinyal-sinyal yang membuat Anda harus mengevaluasi kembali cinta Anda, itu bisa saja sebagai penanda bahwa Anda sedang kena pelet. Nah, kalau Anda kena pelet, selesaikan. Ya. Jadi bereskan faktor metafisikanya supaya Anda kembali menjadi manusia yang normal dengan pikiran yang jernih. Oke, itu adalah 3 hal yang harus Anda betul-betul mengerti supaya Anda tidak menderita gara-gara cinta. Ya, saya ulangi lagi, 1, cinta yang ilusif, belum ketemu tapi sudah jatuh cinta, tidak mengerti yang dicintainya siapa, hanya mencintai bayangannya sendiri. Ya. Yang kedua, mencintai orang yang bukan jatahnya dan memaksakan diri sehingga menderita sendiri. Yang ketiga, jatuh cinta gara-gara dipelet, ya. Oke. Ya. Saya minum dulu ya sebelum saya lanjut. Baik, sekarang soal seks ya. Ini menjadi problem bagi banyak laki-laki terutama. Kenapa dengan belajar meditasi
hasrat seksnya menjadi menggebu. Ya. Saya sering dengar ini curhatan teman-teman gitu ya. Namanya Anto, meditasi, tapi Bambang ikut. Si Bambang ini disalahkan. Kenapa ikut-ikutan? Ya. Aduh Gusti, ada-ada aja ya kehidupan ini ya. Jadi begini saudara dan saudariku ya. Meditasi, penataan diri, penyelesaian diri itu pasti akan berimbas kepada banyak aspek di dalam diri kita, termasuk di dalam hasrat seks ya. Memang ada meditasi yang kemudian berdampak kepada penyelarasan di cakra seks, membuat libido kita menjadi semakin naik seiring dengan kreativitas kita yang naik. Lalu bagaimana kalau ini terjadi? Ya nggak gimana-gimana, diterima aja. Ya. Itu nggak usah disangkal, ya nggak usah dianggap salah, itu hal yang lumrah. Lalu bagaimana dong kalau punya hasrat seks? Ya, kalau bergolak hasrat seksnya, saya nggak bisa tidur ya. Begini ya, saya ngomong gamblang saja. Cara yang paling aman, ya. Kalau Anda sama sekali tidak bisa menghandle ini dengan cara yang lain, adalah apa yang kita sebut sebagai masturbasi. Ya. Itu barang-barang Anda sendiri. Ya. Jadi kalaupun Anda melakukan itu karena itu satu-satunya cara yang mungkin dilakukan, ya sudah lakukan itu tanpa merasa bersalah. Yang menjadi masalah adalah kalau Anda melakukan itu, ya, Anda puas tetapi Anda punya feeling guilty. Ya. Itu malah menciptakan ketidakselarasan di dalam diri Anda. Jadi kalau saya boleh menyarankan dengan cara yang realistik, kalau Anda punya hasrat seks yang menggelora tetapi tidak ada wahana penyaluran yang memadai, ya sudah lakukan itu. Sekali lagi tanpa feeling guilty. Tapi pada saat yang sama Anda terus-menerus memurnikan jiwa raga Anda sehingga nanti segala sesuatunya diselaraskan oleh semesta. Diselaraskan oleh semestanya bagaimana? Ya, banyak kemungkinan bisa jadi ini ya. Tiba-tiba Anda ya sudah melandai itu hasrat seksnya. Jadi Anda tidak terganggu lagi dengan itu. Bisa juga yang semula jomblo tiba-tiba dapat pasangan. Jadi kan nggak ada masalah lagi kan gitu ya. Jadi banyak cara. Lalu ini di rumah tangga ya. Perkembangan antara laki-laki dan perempuan yang bisa berbeda ya. Perempuan usia 50 tahun ke atas bisa jadi sudah menopause segala macam. Laki-laki bisa jadi itu malah lagi hot-hotnya gitu ya. Nah ini bisa jadi nggak sinkron. Bagaimana? Ya kembali ke solusi yang tadi yang paling aman. Jadi kalau Anda melakukan itu nggak usah merasa bersalah. Gitu ya. Nah kalau kembali kepada yang tadi dipertanyakan oleh Pak Wicahyo, itu betul-betul yang penting adalah jangan ngawur-ngawuran, ya. Karena tidak semua orang berjatah melakukan kenakalan, ya. Anda harus betul-betul mengikuti tuntunan dari diri sejati, supaya Anda tidak salah jalan, tidak kejeblos. Kalau kejeblos itu menderita tidak enak sama sekali. Untuk bangkit tidak gampang. Oke, jadi ingat. Spiritualitas itu membebaskan, realistik, memberikan solusi, tapi tidak membuat Anda kemudian boleh ngawur-ngawuran. Ya, baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya, ini masih tentang seks ya. Ada dua masalah kalau terkait dengan soal ini di samping yang tadi sudah kita bahas itu ya. Ini masalah biologis ya. Kalau perempuan ada yang kemudian menjadi frigid ya. Jadi kalau hubungan seks malah membuat dia sakit. Karena tidak terpancing libidonya, gitu ya. Ya, tidak menikmati hubungan seks itu. Kemudian kalau laki-laki, ya bisa menggelora, tapi ada yang memang tidak bisa ereksi, tidak bisa bangun, impoten. Ada yang ejakulasi dini. Ya, ini masalah yang umum. Ya, jadi banyak yang punya masalah ini tapi malu mengungkapkannya. Pertanyaannya adalah apakah spiritualitas punya solusi atas semua ini? Ya, begini. Spiritualitas itu kan jalan untuk membuat kehidupan kita menjadi kehidupan surgawi. Jadi semuanya ditata, diselaraskan termasuk dalam soal seks ini, ya. Jadi
Lewat spiritualitas itu Anda diarahkan untuk menikmati semuanya dalam performa yang puncak begitu ya. Nah, yang perempuan lewat spiritualitas, lewat meditasi, lewat penyelarasan tubuh, sebetulnya frigidity itu bisa diatasi. Ya. Ya, dengan banyak cara, baik dengan nanti Anda ketemu pasangan yang tepat atau pasangan yang sudah ada ini kemudian menjadi selaras sehingga Anda tidak punya trauma sama dia dan segala macam gitu ya. Intinya adalah laku keheningan itu akan membawa dampak pada banyak aspek, gitu, termasuk aspek seperti ini. Anda akan diselaraskan segala sesuatunya. Misalnya untuk yang laki-laki, ya. Kenapa sih orang ejakulasi dini gitu ya? Itu bisa persoalan psikologis ya. Anda tertekan, Anda pokoknya tidak nyaman. Ya. Bisa juga persoalan fisik gitu. Jadi saraf-saraf di sekitar kemaluan itu kusut gitu ya. Nah, lewat meditasi atau nanti Anda akan ketemu dengan cara dipijat gitu ya, itu bisa selesai masalah-masalah seperti itu. Dan menyelesaikan itu adalah hal yang lumrah ya. Jadi saya harus mengatakan apa adanya, jangan malu untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dalam masalah seperti ini ya. Nah, kembali karena seksualitas dalam spiritualitas itu adalah hal yang agung, yang sakral gitu ya. Jadi ini harus ditampilkan di dalam performa yang puncak bagi yang berjatah melakukannya dengan tuntunan diri sejati ya, dan kita betul-betul menghayati proses itu sampai kemudian ketemu dengan apa yang disebut sebagai ya kepuasan ataupun apa yang disebut sebagai ledakan kosmik di dalam diri kita yang dalam bahasa lain disebut juga sebagai orgasme ya. Nah, spiritualitas itu memberikan satu insight ya, satu inspirasi bahwa seks itu bisa menjadi wahana penataan energi di sekeliling. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau orang melakukannya dengan kesadaran yang murni, bukan semata-mata dengan egonya, dengan ilusinya, begitu ya. Jadi seks itu bukan kejahatan. Kalau Anda punya hasrat seks, itu tanda Anda normal, ya. Karena kalau nanti Anda sudah lepas dari badan, bahkan Anda ketika menjadi Mahadewa, Mahadewi, Anda menjadi penghuni dimensi atas, ya Anda tidak bisa melakukan ini lagi karena Anda tidak punya barangnya, ya. Jadi ini hanya akan bisa dilakukan di bumi ini ketika Anda punya alatnya. Ya. Jadi dewa-dewi tidak bisa ngeseks seperti manusia karena mereka tidak punya alatnya. Ya. Jadi hargai semua ini sebagai anugerah dari semesta. Ya. Jangan anggap ini sebagai sesuatu yang hina. Ya. Jadi ilusi di dalam tradisi tertentu adalah menganggap seks ini hina. Sehingga kalau orang suci itu berarti tidak melakukan seks. Itu ngayal. Ya. Itu hayalan tingkat tinggi yang ngawur ya. Jadi tidak seks itu bukan berarti kemudian menjadi persyaratan orang menjadi suci, nggak ada hubungannya. Suci itu artinya kita bebas dari luka batin, bebas dari watak angkara, bebas dari jejak dosa, bebas dari ilusi, bebas dari jeratan atau dakwas ya. Jadi melakukan seks itu silahkan, tidak menghalangi Anda untuk menjadi orang tercerahkan selama itu dilakukan dengan kesadaran murni tetap tertuntun oleh diri sejati ya. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Coba saya lihat di ini. Oke. Nah, ada tadi pertanyaan dari Mbak Arianti Draguna ya, bagaimana kalau pasangan ini melakukan hubungan seksual sementara tingkat kesadarannya berbeda ya. Ya, intinya adalah seks itu kan sebetulnya adalah satu bentuk kontak energi ya. Idealitasnya semua orang yang terlibat itu dengan kesadaran murni dengan diri yang jernih. Tapi kan pasangan belum tentu semuanya seperti itu. Ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting Anda yang berkesadaran lakukannya itu dengan kasih murni gitu ya. Anda betul-betul juga hening dulu. Supaya ketidakselarasan pada pasangan, kalaupun pasangan itu lebih rendah dimensinya, itu tidak mengganggu diri Anda. Gitu ya. Itu jadi jangan langsung ditinggal, bukan begitu caranya. Ya. Baik. Pak Dewa Wisarjana. Bagaimana jika kita maaf, jangan di ini dulu, belum kebaca tadi. Pak Dewa Sarjana yang di atas, maaf. Ya?
Taruh. Oh ini, oke. Izin bertanya. Dalam kelahiran kembali atau reinkarnasi, apakah kita akan lahir kembali berdasarkan silsilah keluarga keturunan? Sama sekali tidak, ya. Anda bisa lahir menjadi suku lain, menjadi bangsa lain, bahkan bisa menjadi spesies yang berbeda. Jadi tidak mesti kita ini lahir di silsilah atau keturunan keluarga kita, ya. Itu nggak begitu cara mainnya, karena kita jiwanya ini akan dikasih pembelajaran yang selalu berbeda. Ya, kita bisa punya pengalaman berbeda itu dengan menjadi bangsa lain, menjadi suku lain, dan seterusnya. Bahkan menjadi jenis kelamin yang berbeda, ya. Sekarang laki-laki, besok perempuan, dan seterusnya. Oke? Ya, kalau soal kepercayaan di Bali, ya namanya juga kepercayaan, karena faktanya tidak begitu, ya. Coba aja dilacak Mas Dewa Wisarjana. Dulu hidupnya memang sebagai apa? Emangnya orang Bali juga? Emangnya masih satu garis genetik dengan yang sekarang? Belum tentu. Nanti saya bisa lacakkan kalau mau, ya. Untuk membuktikan saja bahwa Anda tidak mesti lahir dan kemudian reinkarnasi di satu garis keturunan. Oke? Kemudian Pak Ketut, ya. Nah, ini sebetulnya tadi sudah saya jawab, ya. Soal dosa tidak tergantung apakah Anda itu melakukannya dengan kengawuran atau berdasarkan lampu hijau dari sang guru sejati. Emangnya mungkin guru sejati mengizinkan hal-hal seperti yang Anda pertanyakan ini? Ya mungkin saja, emangnya guru sejati apaan? Kan dia maha mengerti apa yang Anda butuhkan, ya. Jadi tidak mesti dosa kecuali Anda melakukannya dengan kengawuran. Oke? Ya. Jadi relax, Pak Ketut Swena, ya. Relax. Selamat sore. Dari Dinov. Apakah jiwa yang di kehidupan sekarang tidak mendapatkan jatah menikah? Apakah ia tetap bisa melakukan seks tanpa terjerat dosa? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi, menikah dengan seks itu kan sebetulnya dua hal yang berbeda. Karena orang bisa seks tanpa menikah dan sebaliknya ada orang menikah tapi tidak pernah melakukan seks, kan gitu ya. Soal dosa atau tidak ini, ya kalau kita pakai pendekatan spiritual, itu memang berbeda dengan kita bicara dalam konteks tradisi dan agama. Jadi ini hanya bicara tentang bagaimana fenomena energinya. Kalau Anda melakukan sesuatu yang memang guru sejati Anda mengizinkan, kemudian memang secara energinya selaras, Anda tidak malah memasukkan energi-energi yang distortif di dalam diri Anda, itu bukan dosa. Ya. Jadi, kembali ya, untuk bisa memahami ini Anda harus masuk ke dalam keheningan. Coba Anda betul-betul ikuti apapun tuntunan dari diri sejati. Anda akan mengerti apa yang saya maksudkan, ya. Gitu. Bagaimana dengan aborsi yang terjadi karena masalah medis? Ya, itu hal yang lumrah. Jadi, aborsi karena masalah medis, misalnya ada pilihan begini. Digugurkan atau ibunya yang meninggal. Maka secara hukum kosmik, menggugurkan seperti itu tuh bukan sebuah kesalahan. Ya. Karena kita mendahulukan nasib dari ibunya. Ya, karena kalau dilanjutkan, bisa mati dua-duanya. Ya, atau ibunya yang mati. Nah, bagaimana dengan aborsi karena hubungan seks di luar hukum negara? Jadi orang karena malu segala macam. Yang seperti ini tentu saja kalau dilakukan pasti ada karma buruknya. Persoalan karma buruk itu nanti bisa diselesaikan, itu persoalan yang berbeda gitu ya. Tetapi tidak direkomendasikan atau sebetulnya dilarang untuk menggugurkan kandungan dengan alasan yang tidak sepatutnya hanya karena malu, gengsi dan seterusnya. Ya. Baik, berikutnya. Izin bertanya Pak Guru, apakah mempunyai orang tua yang memiliki wanita idaman lain mempengaruhi karma anak turunnya? Ya enggak lah, itu urusan bapaknya, urusan ibunya. Ya kamu masalahnya dibuat oleh dirimu sendiri, bukan oleh orang tua. Ya, paling dampaknya begini, kalau orang tua punya wanita idaman, terus dia lupa ngasih nafkah, baru dirimu akan mendapatkan masalah. Tapi kalau enggak, ya enggak ada masalah sama sekali. Anak akan punya karmanya sendiri, ya. Baik.
Berikutnya. Wah, ini pertanyaannya lucu juga ini ya, Pak Agus Nikolai. Sebentar. Apakah ada meditasi khusus untuk meningkatkan libido yang melandai karena kelelahan dan mengatasi ejakulasi dini? Kalau soal ejakulasi dini tadi sudah saya bahas ya, itu perlu dipijet Pak. Ya, jadi dibereskan sistem sarafnya. Nah, kalau libido melandai karena kecapean, ya bukan meditasi, tidur. Ya, sampai seger, nanti pasti bangkit lagi itu ya. Begitu. Minum jamu, Pak. Apakah hutang karma itu ada? Jelas ada lah. Jelas ada. Jadi kalau kita masih punya karma yang belum terselesaikan di masa lalu, itu pasti akan muncul di kehidupan sekarang. Ya. Oke. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan pada saat ini betul-betul merupakan buah dari kesadaran spiritual saya. Ya. Jadi saya juga pernah mengalami suka duka terkait dengan 3 hal ini karena ketidaksadaran di masa lalu. Ya. Maka berdasarkan pengalaman itu, berdasarkan kesadaran baru yang sekarang muncul, saya menyampaikan banyak hal yang itu memandu Anda untuk betul-betul bisa melangkah di dalam kebenaran sejati. Dalam soal cinta, dalam soal seks, dalam soal rumah tangga. Nah, tentu saja, agar Anda bisa memahami apa yang saya katakan, Anda harus membongkar norma, membongkar konsep yang ada di kepala. Termasuk meluruhkan keakuan Anda. Gitu. Jadi, satu kata kunci di dalam apa yang saya sampaikan adalah, Anda jangan gugu carpe diem. Jangan mengikuti apa yang itu merupakan pikiran egoistik Anda. Ya. Jadi betul-betul Anda hanya mengikuti gerak semesta, mengikuti tuntunan dari diri sejati. Mata saya kok tertambat sama pertanyaan dari Mbak Atika yang belum saya jawab. Oh, tadi sudah saya jawab itu ya, ternyata belum di ini. Cinta sama nafsu udah saya jawab ya. Nafsu itu tadi sudah jelas itu hasrat biologis. Ya. Nah, yang cinta pokoknya jangan menjadi cinta yang egoistik, jadilah manusia dengan cinta yang murni. Baik, ini ada dari Punung Tamsari. Sore Mas Guru, ibuku baru meninggal baru-baru ini. Terus mimpi bertemu dengan ibu almarhum. Ibu almarhum bilang, ibu ada sama Rani. Rani itu ponakanku yang sedang hamil. Apakah ibuku akan lahir kembali pada bayi keponakanku? Terima kasih. Mimpi itu bisa menjadi petunjuk akan kebenaran, bisa jadi itu adalah proyeksi dari bawah sadar karena kita saking pengennya untuk ketemu kembali jadi muncul mimpi itu. Belum tentu benar ya. Jadi kalau saya harus menjawab, saya katakan itu enggak begitu ya, bukan begitu ya. Jadi ibu Anda jiwanya sedang mengalami sebuah proses, belum waktunya untuk terlahir kembali, belum ada di dalam ponakan Anda. Ya, begitu. Ya, begitu teman-teman semua. Nah, memungkasi agenda kita kali ini, saya mengajak Anda untuk semakin tekun menyelami keheningan. Ya. Semakin terus berlatih. Supaya tahu bagaimana cara hening yang benar, Anda bisa betul-betul tekun ya menjalankannya supaya Anda mengalami purifikasi dan transformasi. Ya. Oh, ada satu pertanyaan lagi. Apakah nafsu seks bisa sampai tua? Ya tergantung dari orangnya. Kalau seseorang itu sampai usia tua, badan fisiknya itu masih sehat, nafsu seks akan tetap ada. Ya. Nah, kalau orangnya itu badannya kemudian mengalami penuaan, apalagi kalau perempuan itu kemudian dia menopause, ya, itu nafsu seks bisa turun dengan drastis, ya. Tapi umumnya laki-laki lebih lebih
lama dia nafsunya itu bertahan gitu ya. Itu apalagi kalau sampai tua dia sehat. 70 tahun juga masih bisa berbuat dan bisa melahirkan anak gitu ya kalau laki-laki itu. Oke. Bagaimana dengan divine lover? Ya, karena tadi saya sudah membahas tentang soulmate dan twin flame. Begini ya, twin flame dan divine lover di dalam kesadaran yang muncul pada diri saya sebagai bentuk penyelaman terhadap realitas dari jagat raya ini hanya terkait dengan orang-orang dalam jumlah yang sangat terbatas. Ya, ini bicara tentang kehidupan para avatar. Ya. Karena apa? Karena ketika avatar ini kemudian terlibat di dalam hubungan asmara dengan seseorang, ini bukan tentang asmara itu sendiri. Ini tentang bagaimana lewat asmara itu sang avatar ini kemudian menata energi di bumi ini. Bagaimana logikanya? Ya, logikanya sederhana. Jagat raya ini terbentuk karena penyatuan kekuatan maskulin dan feminin. Dengan analogi yang ya seperti itulah begitu ya. Divine lover atau pasangan cinta ilahi ini itu menyatukan kekuatan maskulin dan femininnya supaya terjadi hal-hal yang baru. Supaya terjadi penataan dan keselarasan. Jadi kalau Anda bukan avatar, bukan jiwa agung, jiwa ilahi yang terlahir kembali ke bumi ini untuk menata bumi ini, maka tidak ada yang namanya twin flame dan divine lover. Ya, kalau Anda jatuh cinta dengan orang yang pernah hidup dengan Anda di masa lalu, ya itu cinta biasa lah, gitu ya. Belum tentu nanti Anda awet juga kan, ketemu nanti berantem, pisah lagi, ya itu hal-hal yang biasa aja gitu. Itu nggak ada urusannya dengan divine lover. Ya, kata divine aja itu berat sekali. Ilahi, cinta ilahi itu tentang cinta yang paling murni yang hanya bisa diekspresikan oleh siapapun yang telah mencapai pencerahan. Kalau enggak, bagaimana? Nggak mungkin bisa. Ya, oke. Begitu ya. Baik, buat para pemirsa geng rusuh, saya berkati Anda semua. Ya. Kapan-kapan kita nanti ngopi bareng untuk melanjutkan level advance dari kenakalan surgawi ya. Tetapi Anda harus memenuhi dulu persyaratan saya tadi, jangan cemen, harus punya watak kesatria, gitu ya. Tapi sebelum itu jangan macam-macam ya. Anda harus tekun, betul-betul menyelami keheningan, betul-betul menjernihkan jiwa dan raga. Tanpa itu tidak ada itu kenakalan surgawi. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu semuanya.